Jelasnya, kami tidak butuh pengamanan dari luar. Ya ini ya, saya beli. Ada keluarga saya disekap selama 5 hari di tempat ini. Ini semua saya nggak boleh masuk, saya nggak boleh keluar. Bali menolak kehadiran ormas dari luar. Dan bulan Mei ini berita yang paling hangat atau topik trending, Bali menolak ormas dari luar. Apa yang dilakukan oleh orang Bali itu sudah benar. Mungkin teman-teman sudah tahu ormas itu adalah Grip Jaya, dan muncul lagi ormas baru, NTT Bersatu. Nah, kita akan bahas tentang Grip. Grip ini mungkin teman-teman sudah tahu bahwa diketuai oleh seorang preman legendaris Tanah Abang, yaitu Hercules. Semenjak Hercules pensiun dari preman, Hercules menggepakkan sayar untuk membangun jaringan ormas di seluruh kota di Indonesia. Dan perjalanan Hercules tidak berjalan mulus, karena banyak sekali warga di seluruh kota di Indonesia menolak kehadiran dari Grip ini. Yang walaupun sebuah ormas, sebuah organisasi masyarakat, bukan tidak mungkin ke depan akan berpotensi untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu yang diantisipasi oleh warga Bali, oleh rakyat Bali, untuk menolak kehadiran dari Grip Jaya ini. Karena bukan tidak mungkin ke depan akan saling sikut antara sesama ormas yang ada di Bali, dan berpotensi untuk merusak pariwisata di Bali. Dan kita tahu bahwa Bali ini menjadi tujuan wisata utama di Indonesia, ya, kumpulan manusia seluruh dunia yang ada di Bali. Dan jika itu terjadi, maka akan merusak pariwisata dan ekonomi untuk masyarakat Bali secara keseluruhan. Dan kita kembali kepada ormas baru, NTT Bersatu. Semenjak Grip masuk Bali, muncul lagi ormas baru, yaitu NTT Bersatu. Dan saya juga sebagai warga NTT merasa resah, merasa tidak nyaman, karena ini menyebut NTT secara keseluruhan. Tidak semua orang NTT itu mengikuti jejak mereka, dan itu hanyalah oknum. Dan saya sangat kecewa sekali dengan nama NTT Bersatu. Dan saya menyampaikan bahwa saya 20 tahun di Bali, saya tidak pernah bergabung salah satu ormas pun, karena saya datang ke Bali tujuan untuk mencari nafkah, ya. Pantasnya dan layaknya menghargai warga lokal. Kita harus menghormati warga lokal. Apa yang dilakukan oleh Grip Jaya dan NTT Bersatu itu bukan berarti mereka tidak menghargai warga lokal di Bali, tapi ini hanya sebuah antisipasi. Bukan tidak mungkin ke depan akan ada kejadian yang tidak menyenangkan yang merusak pariwisata di Bali. Kami tidak butuh pengamanan dari luar. Kami sudah percaya sepenuhnya dengan TNI Polri dan sudah dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat Bali, utamanya dari Pecalang yang kita hormati dan kita cintai bersama. Siap? Setuju? Kami Pecalang Desa akan bersimak menolak ormas luar masuk ke Bali. Pecalang Desa adat Kesimang. Yes, yes, yes. Dan Bali tidak membutuhkan ormas dari luar. Bali sudah ada polisi adat, yaitu Pecalang. Dan saya sangat setuju dengan keberadaan Pecalang sekarang, karena saya tidak pernah dari dulu dengar ada Pecalang yang bikin onar, ada Pecalang yang melakukan tindakan kekerasan. Pecalang melakukan tugas sesuai dengan SOP, dan Pecalang sudah diakui oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan ketika ada ormas yang menjamur di Bali, bukan tidak mungkin berpotensi untuk merusak pariwisata dan ekonomi masyarakat Bali secara keseluruhan.
Ya ini ya, saya beli. Ada keluarga saya disekap selama 5 hari di tempat ini. Ini semua saya nggak boleh masuk, saya nggak boleh keluar. Saya sudah beberapa hari tinggal di luar. Keluarga saya 4 hari disekap di dalam. Sekarang saya minta kepada warga Bali, silakan di video. Ya, begini ancamannya. Mereka menamakan security, tapi tidak ada SOP. Kita membeli di sini, tapi kita tidak diberikan akses jalan. Yang saya kecewa, keluarga saya disekap di dalam selama 4 hari, 5 hari. Ya, tolong perhatiannya orang Bali. Nih, dipasang kamera, hintai rumah kita sampai ke dalam nih. Ini buktinya nih. Nih, buktinya ya. Ini buktinya ya. Nih, hintai nih. Kameranya tuh dipasang sampai kabelnya dipasang sampai panjang-panjang nih. 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 Nah, ini sebuah pendapat. Ya, ini sebuah masukan. Akan tetapi tidak semua ormas itu jelek. Ormas itu ada baiknya. Cuman ada oknum-oknum yang tidak paham dengan ormas. Mereka merasa ada yang backup, seenaknya saja mereka berbuat kejahatan, melakukan tindakan kekerasan, membuat onar. Padahal tujuan ormas itu bukan seperti itu. Ya, kita harus paham organisasi masyarakat. Artinya mereka selalu berada di tengah masyarakat untuk membantu masyarakat. Tapi ada orang yang menyalahgunakan dari ormas tersebut. Ya, seperti yang saya sampaikan, karena merasa ada yang backup, merasa ada yang dilindungin, seenak saja mereka melakukan tindakan kekerasan, seenaknya saja mereka melakukan tindakan yang merugikan orang banyak. Nah, itu penyebab utama masyarakat itu menolak keberadaan dari ormas. Karena yang kita tahu, biasanya ormas-ormas itu memiliki badan kekar, memiliki badan besar, menakut-nakutin orang. Banyak sekali ormas-ormas sekarang, anak-anak yang baru bergabung di ormas, mereka terkadang menyalahgunakan fungsi dari ormas itu. Ya, karena merasa dilindungin, merasa ada yang backup, semaunya mereka melakukan tindakan kekerasan. Ya, mungkin memalak, meminta uang keamanan. Inilah salah satu penyebab orang atau warga menolak keberadaan dari ormas ini. Adanya GRIP di Bali bukan tidak mungkin ada keterlibatan orang-orang penting di Bali. Jika orang Bali tidak terlibat, maka tidak segampang itu GRIP bisa masuk Bali. Tidak segampang itu NTT Bersatu masuk Bali. Dan perlu diingatkan lagi teman-teman, saya sebagai warga NTT, ya saya merasa tidak nyaman dengan menyebutkan nama NTT Bersatu. Nah, itu hanyalah ulah oknum. Nah, poin dari video ini bahwa Bali tidak membutuhkan ormas dari luar. Bali sudah ada pecalang. Bali sudah aman dengan keberadaan pecalang. Dan ketika ormas dari luar masuk ke Bali dan terus menjamur di Bali, bukan tidak mungkin akan ada saling sikut. Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat Bali. Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat dari saya. Terima kasih.